Hmm, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Oktavian Prabowo dengan NIM G00255156 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan merecord laporan praktikum anatomi saya di blok 1.2 yang ah, oke intinya gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi bentar. Jadi yang pertama tuh ada Learning Object One. Jadi, Tok Dalang 65 tahun. Datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, terus kita disuruh jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, dan articulatio. Oke, pertama kita masuk ke osa atau tulang. Jadi pertama tuh ada corpus vertebrae. ah apa itu atau bisa kita bilang tuh badan vertebra. Nah, bagian anterior atau depan yang merupakan massa tulang besar dan tebal berbentuk silindris. Fungsinya tuh untuk menopang beban atau berat tubuh. Terus yang kedua tuh ada arqua vertebrae. Dia tuh kayak lengkung vertebra gitu. Itu ada bagian posterior belakang yang terdiri dari pedikel dan lamina membentuk lengkungan yang melindungi sumsum tulang belakang. Terus ada foramen vertebrae. Tulang yang dibentuk oleh arkuas secara berkesinambungan membentuk canalus vertebralis atau tempat sumsum tulang belakang. Nah, terus lihat, kalian bisa lihat di kanan ini ada gambar vertebrae. Nah, jadi kolomna vertebralis itu tersusun atas 33 vertebrae. Terus yang pertama ada 7 cervical vertebrae, terus ada 12 thoracal, terus ada 5 lumbar, sama ada 5 sacrales melebur jadi os sacrum gitu. Terus ada 4 coccygeus melebur jadi os coccygeus. Next, eh, terus setelah itu kita ada corpus vertebrae cervicalis. Nah, ini bisa bisa dilihat yang aku highlight ini ya ada foramen transversarium, ada foramen vertebrale, ada processus spinosus nih yang tajam ini nih. Terus ada proarticularis superior, terus ada apex dentis, terus ada prospinosus yang aku highlight itu yang penting-penting aja ya guys. Nah, jadi apa ciri-ciri umum vertebra itu ya ada membentuk arcus vertebrae membentuk bagian lateral dan posterior dari foramen vertebrae. Arcus terdiri dari dua bagian utama yaitu ada pediculus atau pedicula sepanjang sepasang silinder yang menghubungkan badan vertebra ke arcus vertebrae. Terus ada lamina sepasang lempeng lempeng tulang yang menyusun bagian posterior arcus vertebrae. Nah, terus arcus vertebrae. Bentar. Arcus vertebrae itu punya 7 prosesus atau tonjolan tulang. Satu prosesus spinosus. Terus ada prosesus apa namanya transversus. Terus ada itu ada 2 prosesus transversus sama ada 4 prosesus articularis. Next. Terus ini ada uh, masih sama ya guys. Corpus vertebrae cervicalis. Tapi ini dari POV yang berbeda. Ini ada fovea dentes di sini ya, yang biru ini kecil. Terus ada facies articularis inferior. Nah, terus nih ada processus spinosus di sini. Oke guys. Lanjut ke corpus vertebrae. Corpus vertebrae thoracicae. Oke. Jadi korpusnya ini tuh berbentuk seperti jantung. Terus foramen vertebral itu kecil dan bulat. Terus prosesus spinosusnya panjang dan miring ke bawah. Nah, terus khusus untuk VTH prosesus terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau prosesus mamillaris, terus tuberculum inferior atau prosesus acylurus dan tuberculum lateralis. Nah, kita balik dulu ke yang vertebrae cervicalis ya guys. Nah, jadi ada vertebrae cervicalis tipikal. Jadi ciri-cirinya tuh ada processus transversus memiliki foramen transversarium dilauti AVA atau V vertebralis. Terus ada korpusnya kecil dan lebar, spina kecil dan bifida.
dan juga foramen vertebrale besar atau berbentuk segitiga. Terus ada vertebrae cervicalis atau os atlas. Nah, itu tidak punya korpus dan prospinosus atau processus spinosus. Terus dia juga punya fovea dentis gitu. Terus ada vertebrae cervicalis 2 atau os aksis. Dia punya dens atau processus odontoideus, apex dentis dan facies facies articularis anterior. Dia juga ada processus spinosusnya besar, kuat dan bifida. Terus ada vertebrae cervicalis 7 atau prominent. Nah, dia tuh processus spinosus yang paling menonjol. Terus proses transversariumnya paling besar tapi foramennya kecil, hanya dilewati 5 vertebralis. Next ya guys, ke lumbalis. Bentar guys. Nah, nih bisa dilihat ya yang aku highlightin ya. Ada corpus vertebrae facies intervertebrae in superior. Terus ada pediculus arcus vertebrae. Terus yang tengah tuh ada lubang tuh namanya foramen vertebrale sama ada lamina arcus vertebrae. Nah, jadi ciri-cirinya vertebrae lumbalis tuh korpusnya tuh besar dan bentuknya tuh mirip ginjal nih. Bentuknya mirip ginjal kan nih. Tuh. Terus ada tidak memiliki foramen transversarium. Terus dia juga foramina vertebrae-nya seperti segitiga. Terus pediculusnya kuat, laminanya tebal. Terus khusus vertebrae lumbale 5 memiliki processus spinosus kecil. Bagian ventral korpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum atau sakralisasi. Nah, pada vertebrae lumbalis 5 ini juga terdapat pelekatan ligamen iliolumbale. Next kita ke vertebrae sacralis atau fascia spelvina anterior. Nah, jadi ini ya yang aku highlightin ya, lihat ya ada promontorium, ada linea transversae sama foramina sacralia anterior. Terus next kita ke facies dorsalis yang posterior. Nah, ini ada nih yang biru tuh ada nih. Ada facies auricularis. Terus ini ada crista sacralis mediana yang ini yang apa yang apa sih namanya tuh menonjol itu, heeh. Terus ada crista sacralis lateralis atau intermedia. Terus ada crista sacralis medialis juga di sini nih. Terus ada foramina sacralia posteriora yang lubang ini. Oke, kita next ke vertebrae coccygae atau os coccygeus. Nah, ini ya bisa dilihat ada cornucoccygeum, ada vertebra coccygea 1, ada vertebra coccygea 2, ada vertebrae coccygae 3 sampai 5. Nah, terus ini ada cornucoccygeum sama ada vertebra coccygea 1. Nah, terus ini ada vertebra coccygae 2 sampai 4. Nih, 2 3 4. Oke, guys. Next ya. Kita masuk ke articulatio vertebrae. Nah, jadi articulatio unvertebralis itu atau bisa kita bilang Lutska itu sama dengan kayak processus uncinati. Nah, terus kalau articulatio zigapo zigapophysialis itu kayak antar processus articularis sama antar processus articularis superior dan inferior. Nih, bisa dilihat yang aku highlightin ya, ada sendi oncovertebral, ada sendi zigapop zigapop hialisis, terus ada sendi zigapop hialisis juga nih di sini nih. Ini ada juga nih di sini, oke. Nah, yang aku highlight di sini juga ada articulatio atlanto occipitale sama articulatio atlanto axialis lateralis yang nih berhubungan os atlanto sama os aksial sama ini os atlanto sama os occipital di sini. Oke guys, next kita lanjut ke ligamenta, ligamentum vertebrae atau ligamenta. Nah, seperti yang kita lihat di sini guys yang aku highlight, ada interspinosa ligamen, ada ligamentum flavum, ada spatius ligamen, terus ada ligamenta rava,
Ada posterior longitudinal ligamen, ada anterior longitudinal ligamen juga. Terus ada apa namanya? Ada ligamentum nuchae, terus ada supraspinous ligamen. Nah, jadi benar kita bahas satu dulu ya. Yang pertama ada anterior longitudinal ligamen atau bisa kita singkat tuh ALL all gitu all. Nah, dia terletak di sepanjang bagian anterior dan apa badan vertebra dan diskus intervertebralis. Terus fungsinya tuh menjaga hiperekstensi tulang belakang, terus meluas dari dasar tengkorak hingga sakrum. Terus kedua ada posterior longitudinal ligamen atau bisa dibilang PLL. Tadi kan ALL tuh, ada ALL, sekarang dari PLL. Nah, dia terletak di sepanjang bagian posterior ban vertebra di dalam kanalis vertebralis. Terus fungsinya tuh membatasi fleksi tulang belakang. Terus juga dia melekat kuat pada diskus atau menjaga herniasi ke arah medial. Terus ketiga ada ligamenta flava yang tadi nih, yang ini. Heeh. Letaknya tuh menghubungkan lamina ke lamina vertebra yang bersebelahan. Cirinya tuh mengandung selaput elastis. Terus juga fungsinya tuh untuk membantu kembali tegak setelah refleks apa setelah fleksi. Jadi kalau kita fleksi itu dia nanti bantu kita tegak si flava itu. Terus ada yang keempat ada interspinous ligament. Nah, dia terletak di antara posisi spinosus satu vertebra dan vertebra berikutnya. Fungsinya tuh untuk menahan fleksi berlebihan. Terus ada supraspinous ligament. Dia terletak terletak apa di menghubungkan ujung proses spinosus mulai dari vertebra torakal sampai lumbar. Nah, fungsinya dia tuh untuk menambah stabilitas kolom posterior. Terus yang keenam tuh ada ligamentum nuchae. Dia terletak memperluas supraspinous ligamen pada daerah cervical, occiput sampai C7. Nah, fungsinya tuh untuk menopang kepala dan sebagai tempat melekat otot-otot leher. Nah, jadi ini terus dia juga tuh termasuk penting pada gerakan eksistensi cervical. Oke, bentar ya. Kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya yaitu plexus brachialis. Ini ya guys ada skenario-nya. Jadi kita disuruh menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke guys, next. Nah, ini dia. Jadi, plexus brachialis adalah jaringan saraf somatik C5 sampai T1 yang mengatur fungsi motorik dan sensorik ekstremitas atas. Asal dan lokasinya tuh berasal dari rami anterior saraf spinal C5, C5 sampai T1 melintas di antara musculus scalenus anterior dan scalenus medius, bergerak ke bawah clavikula menuju aksila. Nah, rangkaian dan susunan plexus brachialis itu pertama ada akar atau roots, berasal dari rami ventral saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Terus ada truncus atau trunks, terbentuk dari penyatuan akar saraf. Terus ada truncus superior, dibentuk dari C5 dan C6. Terus ada truncus medius, dibentuk dari C7. Terus ada truncus inferior, dibentuk dari C8 dan T1. Nah, jadi itu ya guys. Next kita ke uh, plexus brachialis, tapi kita akan membahas pembentukan core, tabang terminal utama, dan relasi anatomi. Jadi yang pertama, kita akan bahas ke pembentukan chords. Jadi lateral chord nih yang di sini dari divisi anterior turun ke superior, medius, dan inferior. Terus ada posterior chord dari divisi anterior turun ke inferior. Terus ada medial chord. Jadi medial chord itu kayak gabungan divisi posterior, posterior sama dari semua trunkus gitu, oke? Nah, cabang terminal utamanya itu ada nervus musculocutaneus. Nah, dia tuh di flexor siku, sensorik lateral, antebraki, dan berasal dari korda lateral. Nah, terus ada nervus axillaris. Dia tuh ada abduksi bahu, sensorik regiodeltio, dia berasal dari korda posterior. Terus ada nervus radialis. Nah, dia tuh extensor siku, pergelangan jari, sensorik posterior, lengan dan dorsum tangan berasal dari korda posterior. Nah, terus ada nervus medianus, flexor, pergelangan jari radial, tenar, sensorik palmar, radial berasal dari gabungan korda lateral dan medial. Terus ada nervus ulnaris, otot intrinsik tangan, sensorik ulnar, tangan berasal dari korda medial. Nah, relasi anatominya itu apa? Jadi,
berada di bawah clavicula dan mengelilingi arteri axillaris. Nah, terus cabang utamanya itu membentuk pola huruf M. Oke, guys. Nah, bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan bahas regio femoralis. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini ada ossa regio femoralis. Nah, jadi regio femoralis itu terdiri atas epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Ini ya guys, kita bisa lihat ada caput femoris di sini, nih yang bundar di sini nih. Terus ada fovea capitis femoris, ada column femoris, fossa tro, trochanterica, trochanter mayor, trochanter minor, linea in, introtentarica, corpus femoris. Nih bisa lihat nih bagian atas, tengah bawahnya guys. Ini epicondylus lateralis, facies patellaris, epicondylus medialis. Ini ya bisa dibaca juga ya guys. Trochanter mayor, tuberculum quadratum, fossa trochanterica, trochanter minor, linea pectinea, tuberositas glutea, linea aspera, linea apa supracondylaris, linea supracondylatis lat, terus ada facies poplitea, terus ada condylus medialis, ada fossa intercondylaris, ada condylus lateralis. Nah, habis itu kita akan bahas ke musculus dan inervasi regiofemoralis. Kita akan bahas dari uh, nama origo sama inervasinya ya, guys. Nah, jadi pertama tuh kita ada M psoas major et minor. Dia origonya tuh di bentar, kita mulai dari musculus ilacus. Dia origonya tuh di fossa iliaca, insersionya tuh di trochanter minor femoris. Terus inervasinya tuh di nervus femoralis. Fungsinya tuh fleksi tungkai atas. Terus yang kedua ada musculus psoas major et minor. Dia tuh origonya processus transversus, corpus dan discus interfebralis yang apa ke 12 sampai VL5. Terus insersionnya sama kayak tadi, trochanter minor femoris. Inervasinya ini udah beda. Inervasinya itu di plexus lumbalis. Fungsinya masih sama. Dia fleksi tungkai atas. Nah, terus selanjutnya kita ke M rectus. Musculus rectus femoris. Dia origonya di caput rectus atau sias. Terus caput reflexum, ilium cranial dari acetabulum. Fungsinya apa insersionya itu patella tuberculum tibiae sama inervasinya tuh di nervus femoralis. Fungsinya tuh untuk ekstensi tungkai bawah arteri genuk. Terus ada emphastus medialis sama emphastus lateralis. Dia tuh origonya di ujung atas dan corpus femur. Buat insersionya masih sama di patella tuberculum tibiae. Sama inervasinya juga sama, nervus femoralis. Fungsinya juga sama kayak tadi. Ini yang aku bilang-bilang nih fungsinya masih sama ya guys. Musculus vastus intermedius. Origonya tuh di facies anterior dan lateral corpus femoris. Buat buat insersio, inervasi sama fungsinya masih sama. Kita lanjut ke musculus sartorius. Musculus sartorius itu origonya tuh di sias atau caput rectus tadi. Terus insersionya tuh di facies medialis atas corpus tibiae. Terus inervasinya tuh di nervus femoralis. Gunanya fungsinya tuh buat fleksi, abduksi, rotasi lateral, tungkai atas arteri coxae, fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Terus ada musculus tensor fasciae latae. Dia tuh origonya di crista iliaca. Terus insersionya tuh tragus ilo ilotibialis. Terus inervasinya tuh di nervus gluteus superius. Gunanya tuh untuk membantu musculus gluteus maximus mengekstensikan arteria genu. Oke, bisa kita next ya guys. Eh, nah, terus kita bahas ke musculus gracilis. Nah, jadi musculus gracilis itu mana tadi musculus gracilis? Ya, musculus gracilis itu origonya tuh di ramus inferior osis, pubis ramus osis isi, insersionya di facies media pars superior corpus tibiae,
Inervasinya tuh di nervus obturatorius. Fungsinya tuh untuk aduksi tungkai atas. Terus ini ada musculus adductor longus sama musculus adductor brevis. Kalau yang adductor longus itu origonya di corpus ossis pubis. Kalau di adductor brevis itu tadi di ramus inferior ossis pubis. Dia tuh insersionya tuh facies posterior femoris. Inervasinya tuh sama kayak tadi masih di nervus obturatorius. Fungsinya tuh untuk aduksi tungkai atas dan juga eksorotasi tungkai bawah. Nah, terus ada musculus adductor magnus. Jadi ramus inferior ossis pubis ramus origonya tuh di ramus inferior ossis pubis ramus, ossis isi, tuber istiadicum. Nah, terus di apa insersionya tuh facies posterior femoris tuberculum adductorium femoris. Kalau buat apa in inervasinya tuh di nervus obturatorius dan nervus istiadicus. Nah, gunanya tuh masih sama kayak tadi, adiksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Lanjut, kita ke musculus obturator externus. Dia tuh origonya di facies externa, membrana obturatoria, ramus pubis, dan istium. Buat apa sih namanya insersionya tuh terus anter major, terus inervasinya tuh di nervus obturatorius, gunanya buat rotasi lateral tungkai atas. Terus yang terakhir ada musculus pectineus. Origonya tuh di ramus superior ossis pubis. Terus buat insersionya tuh di ujung atas linea aspera batang femur. Buat inervasinya di nervus femoralis. Fungsinya masih sama, rotasi lateral tungkai atas. Terus lanjut ke regio femoris posterior, ada musculus biceps femoralis, terus ada origonya tuh di caput longum atau tuber ischiadicum, terus ada caput brevis, uh, eh ya ada caput brevis juga, tapi itu masih nanti. Kita bahas ke yang apa sih namanya? Bahas ke insersionya dulu. Insersionya itu ada lateral caput fibulae sama lateral caput fibulae. Nah, terus buat apa inervasinya tuh di pars tibialis dari apa nervus ischiadicus gunanya buat fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Nah, terus M biceps femoralis tuh ada yang dari kafet brevis juga. Itu di linea aspera, linea aspera, linea supracondylaris, terus ada di lateralis femoralis origonya. Nah, terus yang apa apa sih namanya? Insersionya bentar-bentar. Insersionya tuh ada di lateral caput fibulae, terus ada apa sih ini? Terus ada eh inervasinya tuh di pars peroneus communis and ischiadicus, gunanya masih sama, fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Terus ada dua terakhir nih, ada musculus semitendinosus sama ada musculus semimembranosus. eh untuk origonya sama, mereka berdua origonya tuberositiadicum. Tapi yang semitendinosus itu apa sih namanya? Insersionya tuh beda. Insersionya tuh dia di facies medialis tibiale bagian atas. Tapi kalau M semi musculus semimembranosus itu dia insersionya tuh di condylus medialis tibiae. Tapi mereka buat apa sih inervasinya tuh masih sama. Inervasi mereka tuh di nervus ischiadicus gunanya buat fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Jadi jadi gitu aja ya guys dari aku. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Mana stop?